Di sebuah lembah hijau yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, hiduplah sekelompok naga yang gagah perkasa. Mereka bisa terbang setinggi awan dan yang paling membanggakan, mereka bisa menyemburkan api yang panas membara. Setiap pagi, para naga dewasa melatih anak-anak mereka untuk menyemburkan api. Ada yang apinya besar seperti bola raksasa. Ada juga yang apinya meliuk-liuk indah seperti penari. Di antara mereka ada seekor naga kecil bernama Vino. Sisiknya berwarna biru langit yang cerah. Tidak seperti naga lain yang berwarna hijau zamrud atau merah menyala. Tapi bukan hanya warnanya yang berbeda. Vino punya satu rahasia besar yang membuatnya selalu murung. Ia tidak bisa menyemburkan api. Setiap kali ia mencoba, yang keluar dari mulutnya hanyalah kepulan asap abu-abu kecil yang langsung hilang ditiup angin. Hahaha, lihat si Vino, dia cuma bisa mengeluarkan asap, ejek seekor naga muda bernama Bara. Teman-temannya yang lain ikut tertawa. Vino hanya bisa menundukkan kepalanya. Hati terasa perih. Ia merasa sangat berbeda dan tidak berguna. Kenapa aku tidak bisa seperti yang lain? Setiap hari, Vino akan berlatih sendirian di tepi sungai. Ia menarik nafas dalam-dalam. Yang keluar tetap saja hanya asap tipis. Ia melihat bayangannya di air sungai yang sangat jernih. Seekor naga biru yang menyedihkan. Begitulah pikirnya. Ia sangat ingin membuat orang tuanya bangga, tapi ia merasa telah mengecewakan mereka. Suatu sore, saat Vino sedang merenung di bawah pohon rindang, ibunya datang menghampirinya. Ibu Vino adalah naga yang bijaksana dengan mata yang teduh. "Vino, anakku, kenapa kamu terlihat sedih?" tanya ibunya lembut sambil mengelus kepala Vino dengan moncongnya. "Aku tidak menyemburkan api, Bu. Aku naga yang gagal," jawab Vino dengan suara bergetar. Air matanya mulai menetes. Ibunya tersenyum hangat. "Siapa bilang menjadi naga bukan hanya tentang menyemburkan api? Setiap dari kita itu istimewa dengan cara kita sendiri. Ibu yakin kamu juga punya kelebihan yang luar biasa. Hanya saja kamu belum menemukannya." Kata-kata ibunya sedikit menenangkan hati Vino. Tapi ia masih ragu. Kelebihan apa yang mungkin ia miliki? Keesokan harinya, Vino memutuskan untuk berjalan-jalan keluar lembah naga. Dari kejauhan, ia melihat anak-anak manusia bermain dengan riang gembira. Mereka membuat sesuatu yang indah dari tanah liat, melukis di atas kain, dan bernyanyi bersama. Mereka semua berbeda, tapi mereka terlihat bahagia. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam tebal berkumpul di atas gunung berapi tua yang sudah lama tertidur. Krum! Terdengar suara gemuruh yang kencang dari dalam gunung. Tanah mulai bergetar hebat. Gunung berapi itu meletus. Lava pijar yang panas mulai mengalir menuruni lereng gunung, lurus menuju desa. Para penduduk desa panik. Mereka berlarian ke sana kemari, mencoba menyelamatkan diri. Teriakan ketakutan terdengar di mana-mana. Dari kejauhan, para naga di lembah juga melihat bencana itu. "Kita harus melakukan sesuatu," kata ayah Vino. "Kita bisa menggunakan semburan api kita untuk membuat penghalang, tapi lava itu terlalu deras." Para naga terbang menuju desa. Mereka menyemburkan api sekuat tenaga ke arah aliran lava, mencoba membelokkannya, tapi usaha mereka sia-sia. Aliran lava terlalu besar dan terlalu cepat. Desa itu sepertinya akan hancur. Vino melihat semua itu dengan hati yang berdebar kencang. Ia merasa takut, tapi ia juga merasa harus melakukan sesuatu. Ia teringat kata-kata ibunya, "Setiap dari kita istimewa." Ia melihat ke arah sungai besar yang mengalir di dekat desa. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya.
Tanpa ragu, Vino terbang secepat kilat menuju hulu sungai. Di sana ada sebuah bendungan alami yang terbuat dari tumpukan batu-batu raksasa. Jika ia bisa menghancurkan bendungan itu, air sungai akan meluap dan memadamkan aliran lava. Tapi bagaimana caranya? Batu-batu itu terlalu besar, semburan api pun mungkin tidak akan mempan. Vino mendarat di depan bendungan batu itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia hanya fokus pada tujuan, menyelamatkan desa. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Lalu, wah! Yang keluar dari mulutnya bukanlah api atau asap, melainkan sebuah gelombang suara yang sangat dahsyat. Boom! Gelombang suara itu menghantam bendungan batu dengan kekuatan luar biasa. Batu-batu raksasa itu bergetar hebat, lalu retak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Brus! Air sungai yang tadinya tertahan langsung meluap dengan deras. Air bah itu mengalir turun, mengikuti jalur yang sama dengan lava. Ketika air dan lava bertemu, terdengar suara desisan yang sangat keras. Uap panas membumbung tinggi ke udara. Aliran lava yang panas itu mulai mendingin, melambat, dan akhirnya berhenti. Berubah menjadi batu hitam yang keras hanya beberapa meter sebelum mencapai rumah pertama di desa. Desa itu selamat, semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Para naga lain menatap Vino dengan takjub. Mereka tidak pernah menyangka naga kecil yang tidak bisa menyemburkan api itu memiliki kekuatan yang begitu hebat. Vino sendiri terengah-engah. Jadi ini kelebihannya, bukan semburan api, tapi semburan suara yang sangat dahsyat. Ayah dan ibu Vino terbang menghampirinya. Lihat kan, kamu istimewa, Nak. Para penduduk desa keluar dari persembunyian mereka. Mereka bersorak-sorai untuk Vino. Hidup naga biru kecil! Naga-naga muda yang dulunya mengejeknya, termasuk Bara, menundukkan kepala mereka dengan malu. Mereka menghampiri Vino. Maafkan kami, Vino. Kamu hebat sekali, kata Bara. Vino tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia tidak perlu menjadi seperti naga lain untuk menjadi hebat. Ia adalah Vino, naga biru dengan semburan suara yang dahsyat. Sejak hari itu, ia menjadi pahlawan bagi para naga dan manusia. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa setiap individu itu unik dan berharga. Jadi teman-teman, ingat ya, seperti Vino, kalian semua punya kelebihan masing-masing. Jangan pernah merasa kecil hati kalau kalian berbeda dari yang lain. Terima kasih sudah menonton cerita Vino si naga kecil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa lagi.